sendiri. Mengapa kehidupan ini penuh kehilangan? Pertanyaan yang diam-diam menghantui banyak jiwa adalah, mengapa hidup ini begitu penuh kehilangan? Mengapa sesuatu yang dicintai harus pergi? Mengapa yang dirawat dengan segenap hati pun bisa lepas dalam sekejap? Dalam renungan mendalam, jawaban dari pertanyaan itu bukan sekadar logika duniawi, melainkan kesadaran ruhani yang dituntun oleh makna dari kalimat agung, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehidupan ini penuh kehilangan, karena kehidupan ini bukan tempat memiliki. Ia hanya ruang pinjaman. Segala yang ada padanya, baik yang kita jaga dengan teliti atau yang datang tanpa kita minta, semuanya hanya titipan dalam perjalanan kembali. Seperti seorang musafir yang singgah di perhentian sementara, tidak mungkin ia membawa seluruh rumahnya dalam perjalanan. Ia hanya membawa yang penting, yang cukup, dan yang berguna untuk kembali. Maka kehilangan dalam hidup bukanlah bentuk hukuman, melainkan cara lembut. Tuhan menyederhanakan perjalanan kita agar bisa pulang lebih ringan. Jika setiap yang dicinta terus kita simpan dan pertahankan, maka perjalanan menjadi terlalu berat. Kita akan terjebak, tertinggal, bahkan bisa lupa bahwa kita sedang menuju tempat kembali. Allah tak pernah mengambil sesuatu tanpa sebab. Ia mengambil bukan karena membenci, tapi karena mencintai. Kehilangan adalah bagian dari tarbiyah ilahiyah, pendidikan jiwa yang tidak bisa didapat dari buku, ucapan, atau nasihat. Hanya bisa didapat dari pengalaman langsung. Dalam kehilangan, seseorang dipaksa melihat bahwa ada yang lebih besar dari rasa memilikinya. Ia dipaksa menyadari bahwa ketergantungannya pada makhluk terlalu dalam, dan kini saatnya bergantung penuh kepada Sang Khalik. Maka kehilangan adalah panggilan rahmat, bukan sekadar peristiwa duka. Jiwa yang terbangun akan melihat bahwa tidak ada satupun kehilangan yang sia-sia. Setiap kehilangan membawa pesan, setiap perpisahan membawa makna, dan setiap kepergian adalah pelajaran tentang kefanaan. Semakin seseorang menyadari bahwa dunia bukan tempat tinggal, semakin ia siap menghadapi kehilangan dengan kesabaran yang lapang. Kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya penghiburan, tapi penjelasan mendalam tentang realitas kehidupan. Ia adalah jawaban yang hanya bisa dipahami oleh hati yang berserah dan pikiran yang tunduk. Ada saat ketika kehilangan datang, bukan hanya dalam bentuk orang yang dicintai, tapi juga dalam bentuk harapan yang pupus, cita-cita yang gagal, kekuatan yang melemah, atau bahkan ketenangan yang sirna. Di saat seperti itu, banyak orang merasa hampa dan bertanya, apakah Tuhan sedang menjauh dariku? Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan sedang mendekat dengan caranya yang tersembunyi. Ia sedang membersihkan ruang hati kita dari segala yang bukan Dia, agar tidak ada selainnya yang bertakhta di sana. Maka kehilangan adalah cara halus darinya untuk menyucikan, bukan menghukum. Dalam kacamata dunia, kehilangan adalah kekurangan. Tapi dalam pandangan langit, kehilangan seringkali adalah keberuntungan. Karena melalui kehilangan, seseorang bisa belajar mengenal nilai sejati. Ia mulai melihat bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang bisa disentuh, tapi apa yang tinggal dalam jiwa. Ketulusan, keridaan, ketenangan, dan keyakinan bahwa semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Kalimat Inna lillahi menyadarkan bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, tapi seberapa dalam kita sadar bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Dan ketika kehilangan mulai tidak lagi membuat jiwa hancur, saat itulah pertanda bahwa seseorang mulai benar-benar hidup. Bukan hidup karena semua sesuai keinginan, tapi hidup karena ia telah menerima dengan sepenuh jiwa. Ia telah memahami bahwa kehidupan ini memang diciptakan dengan kehilangan, agar manusia tidak terjebak dalam kepemilikan palsu. Karena hanya dengan kehilangan, manusia bisa melihat wajah asli kehidupan, bahwa segala sesuatu adalah miliknya, dan hanya kepadanya semua akan kembali. Menemukan Allah dalam setiap yang hilang. Di balik setiap kehilangan yang menggores hati, ada rahasia yang sering luput disadari, bahwa sesuatu memang diambil agar ada yang lebih besar bisa hadir. Dalam bahasa batin, kehilangan bukan hanya tentang kepergian sesuatu,
tapi tentang pembukaan ruang. Dan ruang yang kosong itulah tempat Allah hadir dengan lebih nyata. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang sangat dicintai, sesungguhnya ia sedang diberi kesempatan untuk menemukan cinta yang tak pernah pergi. Cinta yang tidak bergantung pada keberadaan makhluk. Cinta yang tidak dibatasi waktu. Cinta yang berasal dari zat yang maha kekal. Banyak orang hanya mengenal Allah dalam doa, dalam ritual, atau dalam pengajian. Tapi mereka yang pernah kehilangan sesuatu yang benar-benar berarti, mengenal Allah dari tempat yang lebih dalam. Mereka menemukannya di tengah air mata, di antara kecemasan yang tak bisa dijelaskan, di saat sunyi menggigit batin. Di sanalah Allah menampakkan kelembutannya, bukan dalam bentuk suara atau wujud, tapi dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Seolah dia berbisik di lubuk hati, "Bukankah aku cukup bagimu?" Dan bagi jiwa yang terbangun, pertanyaan itu cukup untuk membuatnya menangis dalam kelegaan. Kalimat "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" bukan hanya ucapan saat musibah, melainkan jembatan menuju kedekatan dengan Tuhan. Setiap kali diucapkan dengan kesadaran, kalimat ini membuka mata hati bahwa apapun yang telah hilang, sejatinya sedang diganti dengan kehadirannya. Jika kita kehilangan orang yang menjadi tempat bersandar, maka Allah akan menjadi sandaran yang tidak pernah rapuh. Jika kita kehilangan cita-cita, Allah akan menunjukkan tujuan yang lebih mulia. Jika kita kehilangan arah, Allah akan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Namun seringkali kita terlalu sibuk meratapi apa yang hilang, sehingga tidak menyadari siapa yang sedang datang. Kita terlalu fokus pada pintu yang tertutup, hingga tidak melihat jendela yang terbuka. Padahal kehilangan adalah cara Allah mengetuk hati kita. Ia ingin masuk dan menetap, tapi hati kita masih penuh dengan cinta kepada yang lain. Maka kadang yang lain itu harus diambil lebih dulu agar ada ruang baginya. Bukan karena Allah cemburu, tapi karena hanya dengan cara itu kita bisa mengenalnya bukan sebagai teori, melainkan sebagai pengalaman yang hidup. Dalam jiwa yang terbangun, kehilangan menjadi awal dari perjumpaan. Hati yang kosong menjadi wadah bagi kehadirannya. Tidak semua orang bisa mengalami ini, karena tidak semua orang bersedia untuk tenang dan mendengar. Tapi bagi yang mau diam dalam kehilangan, berserah dalam luka, dan tetap menjaga zikir dalam air mata, mereka akan tahu bahwa Allah tidak pernah benar-benar jauh. Dia hanya menunggu kita benar-benar hadir. Dan kadang, kehadiran kita yang sejati hanya muncul ketika semua hal lain telah tiada. Banyak yang mengira bahwa kehilangan adalah titik akhir. Padahal justru di sanalah kehidupan yang sebenarnya dimulai. Kehidupan yang tidak lagi bertumpu pada dunia yang fana, tapi pada hubungan yang tidak bisa dicuri waktu atau dirusak oleh perubahan. Kehidupan yang dibangun atas dasar kedekatan dengan Allah, bukan ketergantungan pada makhluk. Dan kalimat "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" menjadi napas dari kehidupan baru itu. Ia menjadi simpul ikatan antara hamba dan Tuhannya, ikatan yang tidak tergantung pada keadaan lahiriah. Pada akhirnya yang paling berharga dalam hidup ini bukanlah apa yang berhasil kita pertahankan, tapi apa yang mampu membawa kita lebih dekat kepada Allah. Jika sesuatu yang kita miliki menjauhkan kita darinya, maka kehilangannya adalah bentuk kasih sayang. Jika sesuatu yang kita cintai menghalangi kita untuk melihat wajahnya, maka kepergiannya adalah bentuk panggilan. Maka dalam setiap yang hilang, lihatlah siapa yang sedang mendekat. Dan dalam setiap perpisahan, rasakan siapa yang sebenarnya sedang datang untuk tinggal. Kesadaran tauhid yang menyatu dengan jiwa, mana terdalam dari Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak bisa dipisahkan dari inti ajaran tauhid. Kalimat ini bukan hanya tentang kepemilikan, tapi tentang kesatuan antara hamba dan Tuhannya dalam kesadaran yang terus-menerus. Bagi jiwa yang telah terbangun, tauhid bukan lagi sekadar doktrin atau teori. Ia menjadi napas dari setiap detik kehidupan. Ia menjadi lensa yang memandang seluruh kejadian, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan. Kalimat ini adalah cerminan tauhid murni saat seseorang tidak lagi melihat apapun selain kehendaknya dalam setiap peristiwa. Tauhid bukan hanya mengesahkan Tuhan dalam kata, tapi mengesahkannya dalam rasa, dalam sikap, dalam siklus kehidupan. Artinya,
Tidak ada satu pun yang benar-benar terjadi di luar izin dan kehendaknya. Ketika seseorang kehilangan, ia tahu bahwa itu bukan sekadar peristiwa duniawi, tapi bagian dari skenario ketuhanan yang tidak pernah keliru. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu, ia sadar bahwa itu bukan hasil mutlak dari upayanya, tapi pemberian dari Zat yang Maha Mengatur. Dan ketika seseorang diambil kembali oleh waktu, ia tahu bahwa itu hanyalah pengembalian kepada sang pemilik. Kesadaran semacam ini tidak lahir dari sekadar belajar atau hafalan. Ia lahir dari pengalaman spiritual yang menghancurkan ego sedikit demi sedikit. Karena hanya saat ego runtuh, mata hati bisa melihat siapa yang sebenarnya berkuasa. Inna lillahi adalah kalimat yang menampar keakuan. Ia menghapus perasaan memiliki yang palsu. Ia melembutkan kerasnya hati yang merasa bisa menentukan semuanya sendiri. Kalimat ini adalah penghancur ilusi bahwa manusia adalah pengendali segalanya. Ia bukan. Ia hanya penumpang di kapal miliknya yang sedang berlayar menuju pelabuhan akhir, kehadirannya. Dan saat kalimat ini telah menyatu dengan jiwa, seseorang tidak lagi merasa guncang oleh perubahan dunia. Ia tidak lagi terlalu gembira ketika mendapat dan tidak terlalu hancur saat kehilangan. Ia mulai menemukan keseimbangan batin yang halus, bukan karena tidak punya rasa, tapi karena rasa itu telah diarahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kekal. Ia tidak dingin, namun tidak larut. Ia tidak apatis, namun tidak melekat. Karena hatinya telah memahami bahwa semua datang dari satu sumber, dan semua akan kembali kepada sumber yang sama. Tauhid bukan hanya tentang mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Tauhid sejati adalah ketika tidak ada yang lebih dipercaya selain kehendaknya. Tidak ada yang lebih dicintai selain ridhonya. Tidak ada yang lebih diandalkan selain pertolongannya. Dan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menjadi ekspresi utuh dari sikap ini. Ia bukan hanya kalimat saat duka, tapi juga saat syukur. Ia bukan hanya untuk kehilangan, tapi juga untuk keberhasilan. Sebab di dalamnya terkandung pengakuan bahwa segala yang terjadi dari awal sampai akhir adalah milik dan urusan Allah semata. Jiwa yang telah menyatu dengan kesadaran ini akan hidup dalam damai yang tak bisa diganggu oleh dunia luar. Ia mungkin tetap menghadapi masalah, tetap diuji dengan kesulitan, tetap bersentuhan dengan penderitaan, tapi di dalam dirinya ada cahaya tauhid yang tak pernah padam. Cahaya yang selalu mengingatkan bahwa ia berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Inilah cahaya yang membuat langkahnya tenang, bicaranya lembut, sikapnya lapang, dan hatinya tidak pernah kosong, meski dunia di sekelilingnya terus berubah. Dan saat seseorang mencapai titik ini, ia tidak lagi hanya mengucapkan kalimat itu saat kehilangan. Ia menjadikannya sebagai zikir harian. Ia ulangi dalam hati saat bangun tidur, saat memulai hari, saat bekerja, saat menyendiri, bahkan saat bahagia. Karena baginya, seluruh hidup adalah proses pulang. Segala yang ditemui di sepanjang jalan, baik manis maupun pahit, semua hanyalah bagian dari pelajaran untuk lebih mengenal siapa pemilik sejati diri ini. Dan setiap pengulangan kalimat itu adalah penguatan jiwa, bahwa ia milik Allah, dan hanya kepadanya ia akan kembali. Ketika kepulangan bukan lagi menakutkan, sebagian besar manusia takut pada kematian. Bahkan ketika kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan, ia hanya terdengar sebagai pengingat duka, bukan kesadaran akan kepulangan. Kematian menjadi hantu yang menakutkan karena manusia begitu mencintai dunia. Padahal kematian hanyalah pintu, bukan akhir, bukan kehancuran. Ia adalah gerbang menuju keabadian, titik akhir dari pengembaraan dunia yang penuh ujian. Dan bagi jiwa yang telah terbangun, kematian bukan lagi momok, melainkan momen paling ditunggu. Saat pulang ke asal, saat kembali ke pelukannya. Ketakutan pada kematian bersumber dari ketidaksiapan. Ia muncul karena belum ada keyakinan bahwa yang dituju adalah rumah. Bagi hati yang lekat pada dunia, kematian adalah perampasan. Tapi bagi hati yang telah menyatu dengan tauhid, kematian adalah pengembalian. Seperti seorang perantau yang rindu pulang setelah sekian lama berada di negeri asing, kematian menjadi kepulangan yang manis. Kalimat inna ilaihi raji'un mengandung harapan, bukan kecemasan. Ia adalah bisikan lembut yang mengatakan bahwa tempat kita bukan di sini, tapi di sisinya yang maha penyayang.
Jiwa yang telah terbiasa melepas, terbiasa menyerahkan segala kepadanya, perlahan akan sampai pada titik di mana ia siap menyerahkan diri sepenuhnya. Ia tidak takut lagi kehilangan apapun, termasuk dirinya sendiri. Ia tidak gelisah dengan bayangan kematian, karena ia tahu bahwa semua ini hanyalah bagian dari siklus kembali kepada Allah. Kalimat ini bukan lagi kalimat duka, tapi kalimat kesiapan. Ia adalah pengakuan bahwa kita tidak pernah benar-benar jauh darinya, dan kini saatnya pulang dengan hati yang bersih, tangan yang lapang, dan jiwa yang rindu. Bukan berarti orang semacam ini tidak takut sama sekali, tapi rasa takutnya telah berubah bentuk. Ia bukan lagi takut kehilangan dunia, tapi takut pulang dalam keadaan membawa beban. Takut menghadap tanpa amal, tanpa ikhlas, tanpa cinta. Takut kembali dengan hati yang masih penuh dunia, bukan penuh Allah. Dan justru dari rasa takut, inilah tumbuh harapan dan kesungguhan. Setiap kehilangan, setiap ujian, setiap musibah yang ditanggapi dengan kalimat Inna Lillahi menjadi latihan untuk mengikis keakuan, agar saat pulang nanti, yang tersisa hanya keikhlasan. Kematian bukan ancaman bagi jiwa yang telah kenal asal-usulnya. Justru ia adalah saat yang paling dinanti, sebagaimana seorang kekasih merindukan pertemuan. Dalam diamnya malam, dalam sunyinya sepi, mereka yang telah menyatu dengan makna kalimat ini sering berbisik kepada Tuhan, "Ya Rabb, aku tahu aku akan kembali kepadamu. Ajarkan aku cara pulang yang indah." Mereka tidak lagi sibuk mengumpulkan dunia, tapi sibuk memperhalus bekal pulang. Mereka tahu dunia tidak akan ikut sampai ke liang lahat, yang dibawa hanya amal dan cinta. Dan inilah keindahan dari makna Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un saat ia benar-benar hidup dalam jiwa. Ia menjadikan hidup tidak menakutkan dan mati pun tidak menakutkan. Ia menyeimbangkan langkah manusia, tidak tergesa, tidak lengah. Ia hadir dalam kesedihan sebagai penguat, dalam kebahagiaan sebagai pengendali, dalam harapan sebagai arah, dan dalam ketakutan sebagai penerang. Kalimat ini bukan hanya kata, tapi kebenaran yang menenangkan. Kematian bukan tragedi bagi yang tahu kemana ia akan kembali. Ketika seseorang telah siap pulang, ia akan hidup dengan ringan. Ia akan mencintai tanpa mengikat. Ia akan bekerja tanpa serakah. Ia akan menjaga dunia, namun tidak tertawan olehnya. Karena ia tahu, semua ini akan ditinggal. Semua ini akan berlalu. Dan kalimat Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un menjadi seperti pelita dalam hatinya, menyala dalam sunyi, membimbing dalam gelap, dan menuntun langkahnya kembali ke hadirat yang Maha Kasih, tanpa beban, tanpa takut, hanya rindu yang terus menguat dari hari ke hari.